Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ashraful Qaul, channel yang berisi petuah-petuah dan kisah-kisah para wali. Silahkan didengarkan dan teladani apa yang ada dalam cerita. Bismillahirrohmanirrohim. Sejarah Wali Songo. Kata Wali Songo adalah kata majemuk dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, singkatan dari kata waliyullah, yang artinya orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Dan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo adalah kumpulan para wali yang berjumlah 9. Mereka adalah para wali yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Mereka dianggap sebagai ketua mubalik Islam pada waktu itu untuk berdakwah dan syiar mengenai Islam. Wali Songo ini adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada saat itu namun meluas sampai seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan murid-murid para wali yang berguru ke pesantren mereka, berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Para wali yang berasal dari Jawa atau keturunan Jawa, seringkali dikaitkan dengan legenda-legenda mistik. Sementara itu para wali yang asli Timur Tengah tidak banyak dikisahkan dalam legenda-legenda mistik. Di dalam legenda ini pengertian karomah adalah memiliki kesaktian mandraguna. Namun dalam Islam karomah adalah takwa kepada Allah dan mendapatkan kekuatan itu atas izinnya. Begitu hebatnya penghormatan rakyat kepada para wali dapat kita lihat dari beberapa legenda dalam bentuk cerita atau dongeng yang kadang-kadang tidak masuk akal karena penuh dengan misteri dan kesaktian. Namun keberadaan Wali Songo ini membuat kita paham akan susahnya dan jerih payah mereka dalam mengajarkan Islam ke tanah Jawa dan menyebar ke seluruh Indonesia. Anggota Wali Songo. Wali Songo telah benar-benar membawa perubahan dan dampak yang besar terhadap masyarakat Jawa pada zaman dulu. Seperti yang kita tahu dari pelajaran di sekolah bahwa yang mayoritas orang Jawa pada saat itu beragama Hindu dan Buddha. Anggota Wali Songo ada 9 orang, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki andil atau peranan yang sangat penting dalam mengajarkan agama Islam. Berikut biografi Wali Songo yang perlu Anda pahami. 1. Sunan Gresik. Anggota Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan sunan pertama kali yang menjadi gurunya para Wali Songo. Beliau adalah orang tertua dari anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa. Sebenarnya sudah ada orang Jawa kala itu yang sudah memeluk agama Islam. Karena pada saat itu Islam sudah berkembang pesat di Arab, Gujarat atau Turki. Jadi Islam sudah dibawa masuk oleh para pedagang dari Arab, Gujarat atau Turki tersebut. Namun pemeluk Islam hanya berada di sekitar pesisir Jawa saja. Penyebaran ini melalui jalur pernikahan atau pedagang yang menetap sementara di sekitar pesisir Jawa. Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim bukan asli orang Jawa atau orang Indonesia. Beliau berasal dari negara Campa, negeri cermin, datang ke Indonesia dan mendarat di Gresik. Setelah mendarat di pelabuhan Gresik,
beliau memang berniat menyebarkan agama Islam dengan pendekatan melalui perdagangan. Maka beliau mendirikan rumah di Laren dan sebuah toko di desa Romo yang menjual barang-barang bawaannya untuk menjalankan misi dakwahnya. Beliau merangkul masyarakat saat itu dengan beramah tamah, mengajari masyarakat saat itu dengan bercocok tanam yang baik dan sekaligus menjadi tabib. Upaya Sunan Gresik akhirnya berhasil. Masyarakat bersimpati kepadanya dan mulai mengikuti arahan-arahan dan ajaran-ajaran Islam. 2. Sunan Ampel. Anggota Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel. Seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel juga bukan asli orang Jawa. Beliau berasal dari negeri Campa juga. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel meninggalkan Campa untuk pergi ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443. Tujuan kedatangannya ke Jawa adalah untuk menemui bibinya Dwarawati. Putri Dwarawati adalah seorang putri Raja Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Sesampainya di Jawa beliau meminta izin Raja Majapahit untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Raja Majapahit setuju, asal warganya dengan sukarela memeluk Islam bukan paksaan. Walau raja sendiri tidak mau memeluk Islam. Sunan Ampel kemudian membangun pesantren di daerah Ampel, Surabaya. Sunan Ampel sangat pintar dalam mengajarkan agama Islam. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang sampai sekarang terkenal yaitu ajaran Molimo atau Moh Limo. Kata Moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan Limo artinya 5. Jadi Moh Limo adalah tidak melakukan 5 perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran Moh Limo adalah moh mabuk, tidak mabuk atau minum minuman. Moh main, tidak main atau tidak berjudi. Moh madon, tidak main perempuan. Moh madat, tidak memakai obat-obatan. Moh maling, tidak mencuri. Bahkan ajaran Moh Limo ini sampai sekarang masih menjadi ajaran yang dipegang umat muslim hingga saat ini. Dalam masyarakat sekarang dikenal dengan istilah 5M. 3. Sunan Bonang. Anggota Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra pertama dari Sunan Ampel. Nama Bonang berasal dari Bong Ang dari marga Bong seperti nama ayahnya Bong Sui Ho alias Sunan Ampel. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Sejak kecil Sunan Bonang belajar agama Islam di pesantren ayahnya sendiri di Ampel, Surabaya. Beliau pernah mendalami Islam bersama saudara perguruannya yaitu Raden Paku ke negeri Campa. Setelah selesai menimba ilmu, akhirnya Sunan Bonang kembali ke Jawa dan mendirikan pesantren di Tuban. Dalam menyebarkan agama Sunan Bonang melakukan pendekatan kepada masyarakat menggunakan musik. Bahkan beliau menciptakan alat musik Jawa yaitu gamelan sebagai sarana menarik simpati masyarakat. Salah satu alat musik gamelan ciptaannya diberi nama Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam, selain menyebarkannya dengan gamelan, beliau juga menggunakan cara dakwah dengan melalui tembang-tembang Jawa. Banyak sastra tembang yang beliau ciptakan sebagai pesan-pesan ajaran Islam. Karya sastra Sunan Bonang berupa suluk, carangan paweyangan dan tembang tamsil.
Salah satu tembang karya Sunan Bonang yang terkenal sampai sekarang adalah suluk Sunan Bonang yang berbentuk prosa Jawa yang dipengaruhi oleh bahasa Arab. Hingga saat ini catatan itu masih tersimpan di Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di kota Wali Tuban. 4. Sunan Giri. Anggota Sunan yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak dan Nyi Sekardadu, Putri Belambangan. Dalam sejarah yang diceritakan, Sunan Giri pada waktu bayi dihanyutkan di Selat Bali atas perintah kakeknya Raja Belambangan. Ketika dihanyutkan di Selat Bali tersebut ia ditemukan oleh kapal saudagar milik seorang wanita dari Tuban bernama Nyi Ageng Pinateh. Untuk itu karena ditemukan di Laut Sunan Giri kecil diberi nama Joko Samudro. Setelah menginjak remaja, ia belajar ilmu agama Islam di pondok pesantrennya Sunan Ampel di Surabaya. Dikisahkan setiap hari Joko Samudro berjalan kaki dari Tuban ke Ampel. Salah satu karomahnya sudah ia miliki sejak kecil. Beliau dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat dari Tuban ke Ampel Surabaya. Konon ceritanya beliau hanya beberapa menit melakukan perjalanan tersebut melalui bibir pantai Kelapa di Tuban. Setelah besar, beliau diberi nama Raden Paku oleh Sunan Bonang atas titipan ayahnya yang ternyata paman dari Sunan Ampel yang berasal dari Campa. Paku di sini memiliki arti paku atau tonggak agama Islam di Jawa yang sangat kuat. Dengan maksud bahwa Raden Paku kelak menjadi pengajar dan penyebar agama Islam yang sangat berpengaruh di tanah Jawa. Beliau mendirikan pesantren di daerah Giri, Tuban. Beliau sang berpengaruh dalam Kasultanan Demak. Bahkan beliau sempat menjadi raja selama masa transisi sebelum akhirnya diserahkan kepada Raden Patah. Sunan Giri wafat pada pertengahan abad 16 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. 5. Sunan Derajat. Anggota Sunan yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati, beliau juga adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat yang dikenal dengan nama Raden Kasim belajar agama Islam dari ayahnya di pondok pesantren yang ada di Ampel. Beliau terkenal dengan jiwa sosial yang tinggi dan tema-tema dakwahnya yang selalu berorientasi pada gotong royong. Beliau selalu menolong orang-orang yang membutuhkan, mengasihi anak yatim dan menyantuni fakir miskin. Beliau wafat pada pertengahan abad 16 Masehi dan dimakamkan di Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. 6. Sunan Kalijaga. Anggota Wali Songo yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, dan Dewi Nawarum. Sunan Kalijaga masih ada keturunan dari Ranggalawe, satria sakti dari Kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Mas Syahid, dari kecil sudah belajar mengenai Islam. Karena beliau dari golongan ningrat, beliau tidak merasakan kekurangan apapun. Namun beliau sangat sedih dengan keadaan rakyat di Tuban waktu itu, maka beliau meninggalkan rumah orang tuanya untuk menjadi perampok yang baik. Beliau merampok harta para orang kaya kemudian dibagikan kepada para fakir miskin. Beliau dikenal dengan sebutan Lokajaya,
perampok yang sangat ditakuti oleh para saudagar-saudagar kaya. Namun ketika beliau bertemu dengan Sunan Bonang dan hendak merampoknya, beliau malah disadarkan dan mengikuti Sunan Bonang untuk menjadi muridnya. Oleh Sunan Bonang, Raden Mas Syahid disuruh bertapa di tepi sungai untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama termasuk perbuatan merampok orang. Walaupun merampok itu tujuannya mulia untuk membantu orang miskin, tetap saja langkah yang diambil itu salah. Sekian lama berlalu Sunan Bonang sampai lupa kalau menyuruh Raden Mas Syahid bertapa di tepi sungai. Ketika dihampiri, beliau sudah berjenggot bahkan sampai ada sarang burung di kepalanya. Kemudian beliau diajak Sunan Bonang untuk mendalami Islam di pesantrennya. Karena bertapa di tepi sungai itulah, beliau dikenal sebagai Sunan Kalijaga, yang artinya Sunan penjaga kali atau penjaga sungai. Ketika berdakwah menyebarkan agama Islam, wilayah beliau tidak terbatas. Beliau suka berkeliling dan memperhatikan masyarakat. Oleh sebab itu semua lapisan masyarakat sangat bersimpati kepadanya. Sunan Kalijaga mengikuti jejak gurunya yaitu Sunan Bonang yang berdakwah menggunakan berbagai media seni. Seperti seni pertunjukan wayang kulit, seni gamelan, seni suara, seni ukir, seni busana dan kesastraan. Sunan Kalijaga wafat pada abad 15 Masehi dan dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. 7. Sunan Kudus. Anggota Wali Songo yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Usman Haji. Usman Haji adalah orang yang menyebarkan agama Islam di Jipang Panolan, Blora. Sunan Kudus dengan nama asli Jafar Sodik menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Beliau ahli di bidang ilmu fikih, usyul fikih, tauhid, hadis, dan logika. Untuk kepentingan dakwah, beliau menciptakan cerita keagamaan yang berjudul Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Masjid Menara Kudus. 8. Sunan Muria. Anggota Wali Songo yang ke-8 adalah Sunan Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah seperti ayahnya yaitu berkeliling ke daerah-daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Objek dakwahnya adalah orang-orang dari kalangan rakyat biasa seperti pedagang, nelayan dan petani. Metode dan cara dakwahnya juga banyak melalui seni kasustraan Jawa. Beliau juga menciptakan tembang Jawa yang berjudul Sinom dan Kinanti. Sunan Muria wafat pada abad 16 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria Kudus. 9. Sunan Gunung Jati. Anggota Wali Songo yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Namun demikian ada yang menceritakan kalau Sunan Gunung Jati berasal dari Samudera Pasai. Menurut Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati dihormati oleh Kerajaan Demak dan Pajang. Beliau mendapatkan gelar Raja Pandita. Karena jasa beliau akhirnya Islam dapat tersebar luas dan diterima oleh masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat yang sebelumnya sangat kuat dalam memeluk agama nenek moyangnya yaitu agama Hindu. Beliau mendirikan Kasultanan Cirebon dan Banten. Di samping itu beliau juga mendirikan pesantren Gunung Jati yang berada di Cirebon.
Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Desa Astana, Gunung Jati, Cirebon. Sekian kisah sejarah dan biografi dari Wali Songo. Tunggu kisah karomah-karomah Wali Songo di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.